Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Sabtu tanggal 10 bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 lah hari ini. 4 ke 5? 4 ya, tak lebih sedikit. Tanggal 4 bulan November 2022. Alhamdulillah kita sehat walafiat, kembali bertemu bersama di Masjid Al-Furqan melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib yang nikmat dan indah sekali. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 20, 21, 22 sampai 23. Allah menyebutkan 7 kepribadian orang-orang yang disiapkan surga. 7 kepribadian orang-orang yang dijanjikan dengan indahnya surga. Tentu bagi kita sebagai seorang muslim yang meyakini surga itu adalah tempat terakhir yang kenikmatannya tiada tara, kita menginginkan untuk menjadi salah satu daripada orang yang Allah janjikan dengan surga itu, di mana hari akhirat kita dihadapkan kepada 2 macam, ahlul jannah wa imma ahlun nar. Ahli surga bisa juga ahli neraka. Tapi tiap hari doa kita minta dimasukkan ke surga. Satu hari Nabi memperhatikan salah seorang sahabatnya yang sholat. Selesai sholat, Nabi bertanya, "Ma taqul fis shalah?" Apa yang kamu baca dalam sholatmu? Sahabat itu berkata, "Atasyahad." Ya Rasul, saya bertasyahud. Tasyahud memang bacaan terakhir yang wajib dibaca setiap sholat. Apa bunyi tasyahud? At-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai akhir. Mungkin ada juga versi yang kedua juga sahih. At-tahiyyatu lillah wassalawatu thayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mungkin ada versi yang ketiga juga sahih. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Syahadat, kemudian salawat, rentetan bacaan wajib dalam sholat. Saya bertasyahud ya Rasul, saya bertasyahud. Kata Nabi, adakah yang lain daripada itu, lain pada tasyahud itu yang kau baca?
Ya Rasul, saya berdoa kepada Allah agar saya dimasukkan ke surga. Minta kepada Allah agar dimasukkan ke surga. Tapi ya Rasul, doaku mungkin tidak sama dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doaku mungkin tidak sebaik doanya Mu'az bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi yang hadir pada saat itu. Kemudian apa kata Nabi? Doaku dan doamu sama. Setiap hari kita minta agar dimasukkan ke surga. Jangan pernah bosan meminta masuk surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ijazalul jannah fas'alul firdausa." Apabila minta untuk dimasukkan ke surga, yang dipinta surganya itu surga apa? Surga Firdaus. Jangan ya Allah asal masuk surga aja, biar aja di emperan surga. Itu doanya. Oh iya, pinta surga Firdaus kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah menyampaikan kepada kita 7 kepribadian dalam Al-Qur'an yang Allah janjikan dengan surga. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Apa tempat yang terbaik itu? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Indah sekali ayat itu. Malaikat menemui mereka dari tiap-tiap pintu. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama dimulai dari ayat 20. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Orang yang menepati janji dengan Allah dan tidak merusak perjanjian. Kita membuat janji dengan Allah, kita berjanji dengan Allah Ta'ala. Kapan janji itu? Janji kita yang pertama dengan Allah 172 Al-A'raf. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ujar Allah, apakah aku Tuhan kamu? Maka ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, hamba bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Janji ini dibuat kita belum menjadi manusia. Janji ini dibuat ruh kita belum masuk ke jasad kita yang pada umur 120 hari, kata Nabi katakan. 4 bulan usia dalam kandungan ibu kita, 120 hari, maka ditiupkan ruh. Janji ini dibuat sebelum ditiupkan ruh. Manakala kita masih berada di alam ruh, sudah kita berjanji dengan Allah. Bersaksi kami, Engkau Tuhan kami ya Allah. Janji itu diulang lagi setelah kita lahir dengan mengenalkan kebesaran Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan seterusnya. Dan seterusnya. Allah katakan orang pertama yang akan disiapkan surga, orang yang tidak pernah mengkhianati perjanjian dengan Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 27, surah Ar-Ra'd 25, sama ayat ini. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Itu 27 Al-Baqarah. 25 Ar-Ra'd. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Mereka orang-orang yang dikutuk oleh Allah Ta'ala, dan mereka akan dikembalikan pada tempat yang terburuk. Cerita ayat ini Allah kembalikan tempat yang terbaik. Siapa yang Allah kembalikan ke tempat yang terburuk? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah setelah dibuat perjanjian. Semua kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tuntut kita akan menepati janji itu. Dan janji itu apa? Istiqomah, mengakui lahir batin sampai akhir hayat bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu Tuhan kita. Keyakinannya bulat 100%. Bukan bulat-bulat
lonjong jara rokai bahari. Jangan bulat-bulat lonjong keyakinan kita. Penuh kepada Allah 100%. Karena ini kita sudah janjikan dengan Allah Ta'ala. Qalu bala syahidna. Ruh-ruh kita berkata, Engkau Tuhan kami Allah Ta'ala. Tapi apa yang terjadi setelah terlahir ke dunia? Hidup sampai balik menjadi Yahudi. Pengkhianat kepada Allah. Lahir ke dunia, hidup sampai balik menjadi Nasrani, mengkhianati lagi kepada Allah Ta'ala. Hidup sampai dewasa menjadi Majusi, mengkhianati lagi kepada Allah Ta'ala. Hidup sampai dewasa menjadi orang yang tidak bertuhan, mengkhianati lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ruh itu bukan ruh orang Islam, semua ruh manusia berjanji di hadapan Allah bahwa Allah itu Tuhan kita. Yang sedihnya kita terlahir ke dunia sebagai seorang muslim, dari rahim ibu yang muslim, dari bapak yang muslimah, dari bapak yang muslim, terlahir sebagai seorang muslim, tapi juga menjadi pengkhianat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pengkhianatannya? Dia mengaku Allah sebagai Tuhan, tapi kemusyrikan terjadi di mana-mana. Ini potret orang Islam yang mengkhianati janji dengan Allah Ta'ala. Allah sama sekali tidak suka dengan disejajarkan dengan siapapun. Allah menyebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran dengan bahasa yang keras, bukan dengan bahasa yang toleran. Apabila Allah menyebut syirik itu, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Apa itu bahasa toleran? Tidak, bahasa yang tegas. Allah tidak akan sudi mengampuni dosa syirik. Allah akan ampuni dosa selain daripada itu. Siapa yang syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia sesat yang sangat jauh. Kesesatannya sangat jauh sesatnya apabila mensekutukan Allah. Siapa yang katakan ini? Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Lihat surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa. Artinya bahasa Allah tentang syirik tidak ada bahasa toleran, bahasa tegas. Bahasa Allah tidak ridho mengampuni. Coba lihat dari benih-benih kemusyrikan. Allah sebutkan 213 surah Asy-Syu'ara. Apa? Fala tad'u ma'allah ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Jangan kamu beribadah, berdoa kepada Allah bersama ilahan akhar, bersama Tuhan-Tuhan yang lain yang disejajarkan dengan Allah. Apabila itu dilakukan, fatakuna minal mu'adzabin, Allah akan siksa mereka dengan siksa yang berat. Jamaah sekalian, artinya Allah sama sekali tidak pernah memberikan toleransi untuk berpaham menyekutukan Allah. Maka pada saat Islam pertama, sahabat baru masuk Islam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memantau imannya sahabat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tiap hari dia tanya, iman kalian kayak apa? Nabi pantau imannya sahabat. Hari ini kita kadang-kadang memantaunya kecuali diri kita sendiri. Maka iman itu kita pantau, iman itu kita jaga. Penyakit-penyakit yang akan menggerogoti iman hari ini ada di depan mata kita, di sekeliling kita. Bahkan itu bukan dianggap sesuatu yang berat. Jamaah sekalian rahimakumullah, bukankah syirik itu akan menghapus amal ibadah? Al-An'am 88, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Seandainya menyekutukan Allah, Allah hapus seluruh amalnya. Berapa banyak amal ibadah yang sudah kita laksanakan, yang sudah diterima oleh Allah, suatu hari dia melakukan kemusyrikan, amal itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeri para bapak-bapak. Bahkan syirik bukan berdampak kepada pelaku saja, syirik berdampak kepada di sekitar manakala kita tidak peduli dengan kemusyrikan. Syirik akan berdampak kepada doa-doa orang lain yang tidak dikabulkan oleh Allah, padahal dia bukan pelaku syiriknya. Rasul bersabda, seorang muslim yang mati jenazahnya disolatkan oleh 40 orang laki-laki. Ke-40 orang laki-laki mendoakan. Solat jenazah itu kan doa. Makanya Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan ada doa setelah solat jenazah. Karena dalam solat jenazah itu doa. Apa doanya? Allah maghfir lahum jika banyak, Allah maghfir lahum jika dua orang, Allah maghfir lahum jika sendirian, Allah maghfir lah jika wanita.
40 orang ini mendoakan kepada jenazah yang disolatkan. Maka jenazah yang disolatkan itu mendapat syafaat dari Allah Ta'ala. Syafaat itu apa? Pertolongan dari Allah SWT. Dia ditolong oleh Allah. Allah Maha Penolong. Kalau Allah sudah menolong, tidak ada yang mampu menyesatkan. Asalkan, kata Nabi, di antara 40 yang mensolatkan, jangan ada satupun yang menyekutukan Allah. Bagaimana jika 40 ini imamnya syirik? Hancur bapak-bapak, hancur lebur. Jangan pernah kita tidak menganggap sedih menyebarnya kemusyrikan. Kaidah Islam itu, ta'riful Islam, dalam bahasa Arab itu ta'rifnya Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam itu berserah diri kepada Allah, al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Serahkan diri kepada Allah, kebersihan akidah. Jangan bawa diri kita kepada Allah dengan kekotoran keyakinan. Orang Islam tidak mau seperti itu. Orang Islam pasti dia serahkan dirinya kepada Allah dengan akidah yang benar. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah. Orang Islam tunduk dan taat kepada perintah Allah. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam itu berlepas diri daripada syirik dan berlepas diri daripada penyebar-penyebar kemusyrikan. Syiriknya jangan dipakai, yang menyebarkan syiriknya jangan dikawani. Itu kaidah Islam itu. Kenapa? Jika kita tidak berlepas diri daripada syirik, maka Allah yang akan berlepas diri dari kita. Apakah itu tidak bencana, Pak? Bencana paling besar pada saat Allah menyatakan berlepas diri dari kita. Adakah penjelasan seperti itu? Wa adanum minallahi wa rasulihi min yaumil hajjil akbar. Allah memaklumatkan dan Rasulnya memaklumatkan pada Haji Akbar. Haji Akbar itu hari haji apa? Waktu Nabi berada di Padang Arafah. Haji pertama dan haji terakhir. Nabi SAW kan satu kali aja berhaji. Waktu Nabi di Padang Arafah ayat ini turun. Apa ayat ini bunyinya? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Sesungguhnya Allah memutuskan hubungan dengan orang syirik dan Rasul pun memutuskan hubungan. Apa bencana yang paling besar daripada Allah memutuskan hubungan? Ada bencana, kebakaran, kebanjiran, longsor, tidak sebesar itu. Tapi manakala Allah mengatakan Allah berlepas diri daripada orang syirik, ini bencana yang paling besar dalam kehidupan kita. Janganlah anggap kemusyrikan itu sesuatu yang biasa. Ajarkan anak kita tauhid sedini mungkin. Apalagi dalam metode Islam, metode ajaran Islam. Al-Quran mengatur kepada kita apa yang pertama kali kita ajarkan kepada anak kita. Cerita Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Kenalkan anak kita sejak kecil tentang ketauhidan. Biar Tuhan kadang mudah diombang-ambingkan oleh paham yang merusak akidah kita. Biar tidak menjadi manusia yang mengkhianati perjanjian dengan Allah. Mungkin kita berpikir orang yang tidak Islam itu mengkhianati perjanjian dengan Allah. Tidak sedikit orang Muslim juga berkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum? Apakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Itu janji kita. Kami bersaksi engkau Tuhan kami Allah, setelah terlahir menjadi mensekutukan Allah besar-besaran. Dan ini adalah pengkhianatan terhadap janji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, memang pahit kita menerima apa yang ulun sampaikan. Tapi ini adalah dakwah pokok kita. 23 tahun masa Nabi berdakwah, 13 tahun Nabi hanya membenarkan, meluruskan iman dan akidah para sahabat. Belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada apapun. Tapi iman dimantapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akidah diluruskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak terjadi pengkhianatan terhadap Allah Taala. Bismillah. Surah Fussilat ayat 30.
Allah menyinggung tentang keistiqomahan kita dalam iman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah. Kita semua mengatakan itu, lahir dan batin. Siapa Tuhanmu? Tuhan kami Allah, lahir dan batin. Tapi keimanan yang mantap bukan sekedar ucapan. Seseorang yang tidak Islam masuk ke dalam Islam tidak sulit, tapi mengistiqomahkan Islam dalam jiwa seseorang itu yang sangat berat. Sehingga Allah katakan, orang yang berkata Tuhan kami Allah summa istaqamu, kemudian dia istiqomah dalam ucapannya itu. Bahasa Banjar itu apa istiqomah itu paling nyaman diterjemahkan? Paham ya pian istiqomah kalau lah? Paham aja bini pian ngarannya istiqomah. Jadi istiqomah itu komitmen dari ucapan Tuhan kami Allah, dipegangnya sampai akhir hayat. Ini yang namanya istiqomah. Dipegangnya sampai akhir hayat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat datang menemuinya. Kapan malaikat itu datang menemuinya? Inda sakaratil maut, di waktu sakaratul maut. Di waktu orang yang tidak syirik itu mati. Di waktu orang yang istiqomah dalam ucapan Tuhan kami Allah itu mendekati kematian, malaikat datang menemuinya. Anak istrinya sudah mengelilingi dengan air mata yang berderai. Dia tidak sadar di sampingnya ada malaikat-malaikat yang memberikan kabar gembira kepada yang hendak mati. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru, bergembiralah engkau bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah pernah janjikan. Allah janjikan surga kepada orang yang istiqomah dalam iman. Dan janji itu di waktu menjelang apa? Menjelang sakaratul maut. Bapak Ibu, mati itu paling sakit. Paling sakit mati, sehingga saking sakitnya tuh kada kau behinak lagi. Apabila behinak belum mati. Belum mati. Tapi kita sering menemukan orang mati itu tersenyum, tersungging, senyuman gembira di mulutnya pada saat dia melepas imannya, melepas ruhnya bersama iman. Kenapa jadi tersenyum? Karena dia mendapat gembira, kabar gembira bahwa dia akan dimasukkan ke surga. Kesakitan sedahsyat apapun di waktu kematian hilang. Terlihat senyum di waktu melepaskan napas. Tidak banyak tangan kanan, tangan dan kaki bergerak. Tenang dalam melepaskan napas. Kalimat thayyibah yang diajarkan oleh yang ada di sampingnya terlihat jelas, lidahnya bergerak-gerak sekalipun tidak keluar ucapannya, menandakan bahwa dia gembira diajarkan itu. Kalimah la ilaha illallah itu mengukurnya lewat lidah, Pak. La ilaha illallah, bibir atas, bibir bawah kada berfungsi. La ilaha illallah yang bergerak apa? Lidah. Jadi apabila lidah bergerak-gerak pada saat diajarkan kalimat thayyibah, berarti dia merespon. Ujar malaikat, bergembiralah dengan surga yang akan apa? Yang akan kau tempati. Padahal hakikatnya semua yang namanya mati itu sakit. Ada yang kada sakit mati itu. Amr bin As di saat napasnya tinggal sepotong-sepotong, sahabat Nabi yang pernah berkata, ya Rasul, sebelum saya masuk Islam, ceritakan kepada saya bagaimana kejahatan saya di waktu kafir. Kemudian saya masuk Islam. Kata Nabi kepada Amr bin As, ala ya'lamu annal Islam yaqdimu ma kana qabla. Amr, kamu tidak tahu sesungguhnya Islam itu menghapus keburukan yang telah lalu. Apa yang kamu lakukan di waktu belum Islam, kemudian kamu masuk Islam, semua Allah hapuskan. Kayauma waladathu ummuhu, seperti anak yang baru dilahirkan. Amr berikrar, berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Amr hendak mati, menghembuskan napas terakhir. Anaknya Abdullah bin Amr
Yang masuk Islam lebih dulu 1 tahun daripada ayahnya, Amr bin As. Abdullah berbisik di telinga ayahnya, "Ya abati siblil maut." Ayahku bercerita kepadaku tentang orang hendak mati itu kayak apa. Orang hendak mati itu kayak apa, bah? Ceritakan lawan ulun. Dibisikkannya di telinganya ayahnya. Sedang ayahnya sedang sakarat. Memang lamun betakun lawan kita, orang hendak mati itu kayak apa? Berataan kita kada kau menjawab. Karena kita belum pernah mati. Abdullah kewafatan orang tuanya dimanfaatkannya untuk bertanya, "Siblil maut, sifatkan kepadaku, ceritakan kepadaku tentang kematian wahai ayahku." Amr bin As dengan terbata-bata menjawab pertanyaan anaknya, "Ka'anni atanaffasu ala saqbil ibra." Wahai anakku, orang hendak mati itu seperti bernapas lewat lubang jarum, wahai anakku. Bernapas lewat lubang jarum, lubang hidung nang saling ganalan aja ngalih bernapas. Orang hendak mati itu kayak bernapas lewat lubang jarum. Lihat, narik pernapasan di waktu sekarang. Berat narik pernapasan. Tangan tergerak, kaki tergerak pada saat menarik pernapasan waktu sakaratul maut karena tagahnya bernapas. Kemudian, wahai anakku, orang hendak mati itu seperti ka'anna jibalud dunya ala sadri. Gunung-gunung yang ada di dunia ini ditaruh di dadaku, wahai anakku. Gunung ditaruh di dada, sudah bernapas kayak lubang jarum. Kemudian gunung ditaruh di dada. Siapa yang mengatakan mati itu kada sakit? Sakit mati itu. Tapi kesakitan itu hilang pada saat seseorang yang mati mendapat berita-berita tentang indahnya surga. Tersenyum dia melepaskan ruhnya bersama iman. Tapi kepada siapa Allah berikan ini? Kepada innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang berkata Tuhan kami Allah, kemudian dipegangnya ucapannya itu sampai akhir hayat, istiqomah namanya. Istiqomah. Dan inilah sosok-sosok yang tidak mengkhianati perjanjian dengan Allah. Kita berdoa na'udzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan kita dari pengkhianatan terhadap Allah. Manusia aja dikhianati, bisa marah kepada kita. Bagaimana dengan Allah yang tiap hari menjamin kehidupan kita, kemudian kita hianati. Tapi satu kita, Allah Tuhan kita adalah tidak pernah pendendam. Keburukan yang kita tampilkan selama 60 tahun, kemudian kita jatuh sakit. Di waktu jatuh sakit itu baru kesadaran datang, kita bertaubat minta ampun. Taubat kita masih didengar oleh Allah Ta'ala. Allah tidak pernah dendam. Kalau manusia 60 tahun dilakukan keburukan, kemaksiatan, mungkin kita menjawab tidak ada taubat bagimu. Tapi Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menerima seluruh dosa-dosa manusia, mengampuni maksudnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa manusia. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah sifat terburuk manusia. Manakala manusia itu dikatakan pengkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengaku beriman pada saat kita berada di alam ruh. Pada saat jadi manusia dan lahir, menjadi dewasa, menjadi pengkhianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan kita. Allah Ta'ala itu beriman atau tidak beriman, manusia kadang mengangkat dan kadang menurunkan derajat. Tidak seperti manusia, makin banyak pendukung makin terangkat derajat, makin ditinggalkan oleh umat makin nyungsep derajatnya. Tidak, Allah tidak seperti itu. Seluruh dunia ini beriman kepada Allah, tidak terangkat derajat Allah, karena derajat Allah tidak tergantung kepada manusia. Seluruh dunia ini tidak beriman, lalu Allah kada diherani lagi? Sama sekali tidak. Allah Maha Kuasa segala-galanya, bahkan 99, lupa nama surahnya, tapi ayatnya hafal. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Jika Tuhanmu menghendaki, apa yang ada di muka bumi ini beriman seluruhnya. Tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Yang ada di benua Afrika, di benua Amerika, di Israel sana, di benua Cina sana, beriman Allah kehendaki, beriman mampu, tidak sulit bagi Allah. Tapi Allah tidak ingin memaksakan sesuatu,
tanpa disadarinya keimanan itu dengan baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat berikutnya ayat 100, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan kalau ulun katakan, kita katakan hari ini kita berhadir di masjid ini sebagai orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi orang yang beriman. Perlu kesyukuran kita luar biasa. Tidak ada seorang yang beriman kecuali atas izin Allah Ta'ala. Salat maghrib kita laksanakan, kita duduk sejenak menyerap ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasul yang sampai kepada kita. Bentar lagi kita salat Isya. Ini tidak bisa dilakukan tanpa iman. Ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dan yang memilih kita menjadi orang beriman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, bismillah. Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusala. Orang-orang yang disiapkan surga, orang yang menyambung tali silaturahim manakala Allah perintahkan untuk disambung kembali. Silaturahim yang putus sambung kembali. Dan ini agak sulit kadang-kadang ego di antara kita. Ego di dalam hati kita, gengsi aku betaguran lagi. Cukup aja sudah 20 tahun kada betaguran, berarti 20 tahun dosa kita kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam seminggu. Tinggalkan itu, lembutkan hati kita yang keras. Temui mereka, ajak mereka untuk silaturahim kembali. Ditolak, sudah. Besok datang lagi. Kalau kita 3 kali berturut-turut sudah mendatanginya, cukup. Tidak ada urusan kita lagi terhalang dengan Allah. Dia yang menolak itu yang terhalang dengan Allah Ta'ala. Kada bergembirakah kita mendengar apa yang Nabi sampaikan? Pada saat amal kita diangkat 2 kali dalam seminggu, Senin dan Kamis, maka waktu itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa orang yang diangkat amal ibadahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, pada saat amalku diangkat maka aku senang dalam keadaan beribadah. Maka Nabi puasa pada hari Senin dan puasa pada hari Kamis. Ada jamaah yang mencoba bertanya, berbisik, Ustaz, ulun ditangatinya puasa hari Senin. Ulun kenapa ditangatinya? Ditangati Ustaz jojarnya yang menangatinya. Ikam apa puasa hari Senin? Nabi itu puasa hari Senin karena Nabi lahir pada hari Senin. Ente lahir hari Jumat, kada perlu puasa hari Jumat. Ini terpelintir sudah mulai ini. Hingga kelahiran dibicarakan sampai orang puasa Senin dilarang. Jangan puasa hari Senin. Nabi puasa hari Senin karena Nabi lahir pada hari Senin. Kalau lahir hari Jumat, puasa hari Jumat lah. Padahal ini perintah, hadisnya banyak. Memang ada hadis Nabi, aku berpuasa pada hari Senin karena hari Senin aku dilahirkan. Tapi hadis-hadis yang lain yang mendukung kita Senin dan Kamis itu berpuasa banyak. Antara lain seperti itu. Pada saat amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Dan dosa-dosa kita diampuni pada 2 hari itu. Tanpa kita meminta ampun bapak-bapak. Tanpa kita istighfar. Dosa diampuni. Bayangkan. Tapi Rasulullah SAW katakan, 2 golongan manusia yang tidak mendapat pengampunan itu. Hati-hati dengan 2 golongan ini. Golongan yang pertama, orang yang terus-menerus berada pada kemusyrikan, kada baampihan syiriknya. Dari syirik yang satu pindah lagi ke syirik yang lain. Dari syirik yang lain pindah lagi kepada syirik yang lebih berat. Ini kada dapat pengampunan 2 kali seminggu. Oleh karena itu maka tadi syirik kita katakan itu adalah dahsyat dosanya dan dahsyat azabnya. Yang kedua, orang yang tidak mendapat pengampunan itu adalah orang yang berselisih, orang yang bersengketa, kemudian tidak berusaha untuk islah, tidak berusaha untuk berbaik kembali. Dalam Islam diberikan batas rasa jengkel benar, jangan lebih daripada 3 hari. Jangan lebih pada 3 hari. Kalau sudah 3 hari, ayo lembutkan hati kita untuk saling bertegur sapa. Cuman alasannya tuh ada, ulun sudah menagur tapi nya kada mau menagur. Ya sudah, buliki pulang esok kalau pina mau menagur, kada mau pulang ditagurnya, bulik pulang hari ketiga, kada mau pulang ditagurnya. Sadang ya istirahat dulu, bertenang-tenang.
tenang. Kemudian nanti ajak lagi, karena la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga pemutus tali silaturahim. Yang berikutnya yang Allah siapkan surga adalah wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'ul hisab. Mereka takut kepada Tuhan mereka dan mereka takut kepada terjadinya hisab yang terburuk. Hisab yang terburuk. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu katakan, orang yang beriman itu yang ditakutinya malaikat hafal mencatat berita kehidupannya dengan catatan yang membuat dia malu pada hari kiamat. Orang beriman takutan catatannya membuat dia malu pada hari kiamat. Bapak hadirin, aib yang paling besar pada hari kiamat itu apa? Dosa, Pak. Aib yang paling besar itu dosa. Ayat 12 surah As-Sajdah Allah katakan, walau tara izil mujrimuna nakis. Ya, kayak itulah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sedikit aja lah kalau selesaikan. Sudah mengongok bang sampai jamnya. Dan orang yang berdosa itu akan diperlihatkan pada hari kiamat nakisur usib. Dia menundukkan kepalanya di hadapan Allah karena malu. Dosa aib terbesar. Maka dia tunduk kepalanya di hadapan Allah saking malunya. Itu pun dia sempat berkata, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Ya Tuhan kami, hamba melihat, hamba mendengar. Kembalikan hamba sebentar aja ke dunia. Apa yang ingin hamba lakukan? Hamba ingin melakukan amal solih. Penyesalan di akhirat karena tidak mengisi kehidupan dengan amal solih. Bapak-bapak, apalagi kita sudah berumur tuh di atas 40, perubahan total tuh harus terjadi. Apabila 40 tahun tidak ada perubahan, kita sulit untuk menjadikan satu perubahan. 40 sudah berumur, 50 makinnya berumur, 60 menunggu waktu. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lebih daripada itu. Namun nang anum-anum nang muda-muda nih jangan terlalu mengejek nang tua. Oh kai sedang-kadang ingat pian tu bau tanah. Kita di bawah tanah bertahan. Nang anum nang tua bau tanah sebertaan. Jangan hari-hari kai disuruh bertaubat, tapi apabila kai kada bertaubat sungguh keterlaluan. Luar biasa. Taubat itu kapan? Allah terima aja asal jangan napas sampai ke tenggorokan. Yang berikutnya walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Orang yang Allah siapkan surga adalah orang-orang yang sabar dalam mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Sabar dalam mengharapkan ridho Allah. Kenapa mengharap ridho Allah pakai sabar segala? Karena apa yang Allah ridhoi belum tentu sesuai dengan apa yang diridhoi manusia. Kita berharap ridho Allah tapi kita dibenci oleh orang banyak. Sabar menghadapi itu semua. Banyak manusia itu tidak satu selera dengan kehendak Allah. Ujar Allah ini yang baik, ujarinya ini yang baik. Perlu kesabaran dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqamus shalah, orang yang mendirikan salat. Itu adalah orang dijanjikan surga. Jamaah sekalian, kita hari ini Allah janjikan surga kepada kita. Karena kita mendirikan salat. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, Allah juga menjanjikan surga Firdaus bagi orang yang mengerjakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan orang yang menginfakkan rizki yang Allah berikan, baik secara sembunyi-sembunyi, baik secara terbuka. Lawan Allah ahli infak tu kada ada masalah. Mau terbuka, mau sembunyi-sembunyi. Yang penting berinfak. Sembunyi-sembunyi, tangan kanan, tangan kiri kada mengerti, saking ikhlasnya, saking sembunyi-sembunyinya. Terbuka kada masalah.
Serahkan, ini ambil kadir, duit 50 juta. Umumakan karena hari Jumat 3 kali, jangan kadir umumakan. Mungkin dia memotivasi yang belum berinfak. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sebelum ulun tutup, ulun ada menyampaikan lawan pian kami di Banjarmasin membangun masjid yang ada dibongkar, dibangun Masjid Al-Muttaqin yang ulun juga terlibat dalam kepengurusannya. Ustadz Zulfakar Ali juga terlibat dalam kepengurusan, Ustadz Umar Talib juga terlibat dalam kepengurusan, dan Habib Yasir Ba'agil juga terlibat dalam kepengurusan yang menjadi penggerak kami dalam mengumpulkan dana. Hari ini ulun minta maaf lon pian oleh panitia di luar dibagikan amplop ini, memberitahu aja lon pian bahwa kami membangun masjid. Pian menyumbang, alhamdulillah. Pian kada menyumbang, mudahan pian menyumbang. Jadi pian menyumbang, alhamdulillah. Pian kada menyumbang, mudahan menyumbang. Karena infak itu milik kita bersama, bapak-bapak. Milik kita bersama. Kada perlu banyak, lamun kada kawa banyak, sedikit. Apabila kada kawa sedikit, banyak itu. Nabi mengukur infak itu dengan apa? Dengan memadamkan api neraka hanya sebiji kurma. Ettaqun nar walau bisiki tamrah. Takutlah dengan neraka sekalipun dengan sebiji kurma. Allah katakan ahli infak itu akan disiapkan indahnya surga. Nabi katakan ahli infak itu tidak pernah dimarah oleh Allah Ta'ala. Tutfi'u ghadabur Rabb. Infak yang dilakukan memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim katakan, jika yang berinfak itu mengerti, maka yang berinfak itu lebih bergembira daripada yang menerima infak. Kenapa yang berinfak itu lebih bergembira daripada yang menerima infak? Hari ini kita tahu yang menerima infak yang bergembira. Datang Pak Haji mengantarakan 300 ribu. Alhamdulillah Pak Haji, di rumah serba kosong. Datang pian memberi 300, bergembira yang menerima infak. Yang memberi infak belum tentu gembira seperti itu. Tapi kata Ibnu Qayyim, jika yang memberi infak itu tahu bahwa infak yang dia berikan jatuh ke tangan Allah yang maha mulia tabaraka wa ta'ala, kemudian sampai ke tangan yang menerima, maka yang berinfak itu lebih bergembira daripada yang mengeluarkan, daripada yang menerima infak. Dia menjatuhkan harta yang Allah titipkan ke tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, 7 macam. Silahkan pian buka surah Ar-Ra'd ayat 20, 21, 22 dan 23. Janji Allah dengan surga kepada hambanya yang memiliki kepribadian seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di surganya Allah Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan keluarga kita, jamaah kita, kaum muslimin dan muslimat, Allah kumpulkan kita di Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.